Baiklah semuanya, lihatlah. Ini adalah Britania Raya pada tahun 1950. Hanya ada 5 masjid di seluruh Britania Raya pada tahun 1950. Lanjut, 75-76 tahun kemudian, sebanyak itulah jumlah masjid di Britania Raya. Sekarang ada begitu banyak Muslim di Britania Raya, sehingga masjid-masjid ini tampaknya tidak cukup, sehingga mereka harus sholat di jalanan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Britania Raya dan Barat secara umum sedang mengalami Islamisasi secara nyata. Tapi masih banyak orang yang menyangkal hal ini, seperti Piers Morgan yang mengatakan ini, yang menyebut Benjamin Netanyahu sebagai orang bodoh setelah dia membuat komentar ini. Ngomong-ngomong, dia dan ayahnya, Randolph, anak dari Churchill, datang dan meliput perang 6 hari di sini dengan cara yang sangat positif untuk kita. Bagaimana kamu bisa menemukan hal seperti itu di Britania Raya? Benar. Oke, mengerti. Oke, saat. Itu benar, ini adalah Republik Islam Britania. Ingat, J.D. Vance mengatakan bahwa Inggris akan menjadi negara Islamis pertama yang memiliki senjata nuklir. Ya, Pakistan punya senjata nuklir, tapi Pakistan bukan negara Islamis, setidaknya di atas kertas. Bukan. Setidaknya di atas kertas, bukan. Memang bukan. Ada kelompok Islamis sejati di Pakistan yang sangat-sangat jauh dari pemerintah Pakistan. Oke, tapi jangan khawatir soal Piers Morgan. Piers Morgan punya rekam jejak sering mengatakan hal-hal yang sedang populer, mengatakan hal-hal yang dapat diterima, atau hal-hal yang politically correct selama dia bisa. Dan ketika sentimen publik berubah, dia langsung berbalik dan berkata, "Ups, maaf, saya telah mengubah pendapat saya karena ada bukti yang lebih baik." Jadi dia akan terus mengatakan, tidak ada Islamisasi di Inggris. Kamu rasis, jangan katakan itu, ini salah, bla bla bla. Sampai dia tidak bisa lagi mempertahankan posisi itu. Lalu tiba-tiba dia akan berkata, "Ups, maaf, saya berubah pikiran." Tapi coba lihat ini. Jadi di satu sisi, orang-orangmu melihat ini. Ya, beginilah Inggris sekarang. Ya. Begitu banyak masjid. Di sisi lain, kamu melihat migran ilegal datang ke Inggris setiap hari. Dan masyarakat Inggris baru saja menyadari kenyataan bahwa ini bukan lagi teori konspirasi, bahwa pria Muslim, kebanyakan berasal dari Pakistan, membujuk dan memperkosa gadis-gadis Inggris dalam skala besar, puluhan ribu gadis. Oke, jadi sekarang ini bukan lagi perdebatan. Bahkan Partai Buruh pun mengakui bahwa itu memang terjadi. Dan mereka telah berjanji akan melakukan penyelidikan lebih mendalam tentang siapa yang mengendalikan itu. Berapa banyak orang yang lolos, berapa banyak orang yang benar-benar menutup-nutupi, berapa banyak orang di kepolisian dan kalangan politik yang benar-benar terlibat dalam menutup-nutupi, dan seterusnya. Saya tidak percaya pada mereka. Tapi setidaknya ada pengakuan bahwa itu memang terjadi. Jadi, oke, masyarakat Inggris baru mulai menyadari hal ini. Itulah alasan mengapa semakin banyak orang Inggris pada umumnya yang sekarang mulai angkat suara menentang pencemaran atau kontaminasi masyarakat dan budaya Inggris ini. Oke, situasinya hanya akan semakin memanas. Jadi kita akan menghadapi 10 tahun yang sangat sibuk ke depan. Dan di sisi lain, setiap hari kita bangun dengan cerita-cerita baru seperti ini. Lihat ini, migran Afghanistan menahan seorang wanita dan memperkosanya dengan ancaman pisau di Taman London. Masyarakat Inggris sekarang sampai begini. Seorang wanita hanya sedang berjalan-jalan. Dan coba tebak, dia bertemu dengan dua pria bernafsu dari masyarakat yang sangat patriarkal dan dia diperkosa. Oke, ini bukan kejadian yang terisolasi. Coba lihat ini. Saya harus membagikan ini. Ini Emily Culverhouse. Dan saya paham bahwa pengacara memang harus membela bahkan penjahat. Tapi ayolah, ayolah. Saya sudah menonton acara The Lincoln Lawyer. Ya, saya sudah menonton acaranya. Ini, saya juga sudah menonton acara Suits. Saya juga berpikir bahwa bahkan pengacara pembela bisa punya semacam kompas moral. Ya, lihat ini. Dia seorang wanita, Emily Culverhouse, dan dia membela dua pemerkosa asal Afghanistan itu. Dan dia menyebut korban itu seorang pelacur. Oke, bagaimanapun, inilah sebabnya masyarakat mulai marah dan masyarakat Inggris mulai sadar. Lihat ini, di Irlandia, seorang wanita yang keluar dari stasiun kereta Galway ditarik oleh dua pria migran, diseret ke tempat parkir mobil, dan diperkosa secara bergiliran. Kedua pria tersebut belum teridentifikasi, tetapi menggunakan penerjemah bahasa Arab di pengadilan. Berapa banyak lagi wanita yang harus menderita? Ya, itulah sebabnya IRA baru mengeluarkan ancaman perang saudara. Mereka mengatakan, usir setiap orang migran dari Republik Irlandia atau mereka akan mengambil tindakan sendiri. Ini akan menjadi buruk dan mengerikan. Dan saya bahkan tidak ingin membayangkan masyarakat seperti apa nantinya. Tapi kami sudah memperingatkan kalian. Kami sudah memperingatkan kalian. Inilah yang terjadi ketika kalian ketika kalian mengimpor kekacauan ke dalam masyarakat kalian sendiri. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Ini bukan hal baru. Dan ini bukan berarti kami membela mereka. Ini bukan cuma saya, tapi kita semua. Siapapun yang pernah membaca sejarah akan mengatakan,
Inilah yang terjadi ketika kalian membawa kekacauan. Lihatlah ini. Tiga gadis berusia 13 tahun dan satu anak laki-laki berusia 13 tahun. 1 atau 2 anak laki-laki. Itulah yang mereka lakukan dalam skala besar. Lihat, semua ini baru saja terjadi di bulan Agustus, teman-teman. Agustus. Ini semua terjadi di bulan Agustus. Kita bahkan belum sampai pertengahan Agustus. Saat video ini direkam, sekarang tanggal 14 Agustus. Lihat ini. Satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. Jadi, ini terus saja terjadi. Ini tidak pernah berhenti. Sekarang, perkecil sedikit. Iya, dan lihatlah seluruh masyarakat Inggris. Jadi, tentu saja, ada beberapa orang yang menyaksikan semua ini, yang melihat kehancuran budaya, masyarakat, identitas, dan cara hidup mereka. Jadi mereka berkata, tunggu sebentar, ada sesuatu yang tidak beres. Oke, masyarakat kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kenapa bisa begitu? Oke, kita sudah mengimpor terlalu banyak budaya. Oke, lalu kamu lihat ke budaya-budaya lain. Oke, apakah orang Hindu melakukan ini? Apakah orang Buddha melakukan ini? Apakah orang Tionghoa atau orang Hong Kong melakukan ini? Tidak, tidak juga. Ada satu budaya tertentu, terlepas dari kebangsaan, apakah kamu orang Afghanistan, Pakistan, Suriah, atau Maroko. Secara budaya, nasional, geografis, negara-negara ini tidak saling terhubung, tetapi mereka terhubung melalui satu ideologi. Itulah Islam. Selain itu, para perwakilan dari ideologi tersebut, yaitu yang disebut sebagai propagandis Muslim atau ulama Islam, saya tahu banyak orang bermasalah dengan kata cendekiawan untuk para ulama Muslim ini. Karena saya ingat Richard Dawkins pernah berkata bahwa untuk menjadi seorang cendekiawan, Anda harus membaca lebih dari satu buku. Karena ulama Muslim hanya membaca satu buku, yaitu Al-Quran, atau satu subjek saja. Bagaimanapun juga, dan mereka terus-menerus memberitahu Anda bahwa kita dipersatukan oleh ikatan Islam ini. Umat Muslim adalah satu umat. Ini seperti satu bagian tubuh, satu bagian yang bergerak. Dan kita semua seharusnya bekerja untuk kemajuan agenda Islam. Dan inilah mengapa Ikhwanul Muslimin secara aktif terlibat di Amerika. Mereka sangat sibuk mendorong calon-calon Muslim mereka. Dan hal yang sama juga terjadi di Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol. Jadi, beberapa orang seperti Tommy Robinson atau Kelly J berani berbicara menentang pencemaran budaya mereka. Ini yang dikatakan Kelly J pada aksi unjuk rasa Unite the Kingdom terakhir. Lihat apa yang dia katakan. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari para pendeta Jibah. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari ruang kelas. House of Commons. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari setiap kantor resmi di negara ini. Dan lebih dari sekadar belum terlambat, ini benar-benar sangat penting. Jika kita ingin menyelamatkan negara ini, kita harus menghapus Islam dari setiap posisi kekuasaan. Kamu tahu bagaimana dia baru saja menyebut Islam yang hanyalah sebuah ideologi? Bayangkan jika dia mengatakan nazisme, fasisme, komunisme, semuanya pasti akan baik-baik saja. Tapi tebak apa? 2 polisi Tutia, ya yang mana kamu tahu, itu adalah elit penguasa Inggris. Oke? Seperti secara harfiah, setiap elit penguasa di barat telah menghancurkan barat, semuanya. Ini juga terjadi di Australia. Tapi kita tertinggal 5 tahun, jadi kita masih punya sedikit keunggulan. Pauline Hanson sedang naik daun, dan orang-orang di sini tidak seacuh orang-orang Inggris dulu. Kamu harus ingat, kamu harus memberi mereka sedikit prasangka baik. Mereka adalah yang pertama tertipu. Mereka seperti, ya, kita semua setara. Itu tidak apa-apa. Saya bisa membayar tagihan saya. Semuanya baik-baik saja. Monster ini telah tumbuh selama 20-30 tahun terakhir. Dan kita sama sekali tidak memperhatikan karena kita pikir hidup ini baik-baik saja. Tapi tiba-tiba monster itu muncul dan berkata, "Hei, saya Islam. Kamu tidak boleh mengkritik agama saya. Hei, Perdana Menteri Tuti Ak di sini, perkenalkan undang-undang penistaan agama yang sudah lama ada." Dan kemudian orang-orang Inggris mulai sadar dan mereka mulai bersuara. Dan Ira mengancam akan terjadi perang saudara. Maksud saya ini benar-benar nyata teman-teman. Jadi elit penguasa Inggris sekarang telah memberitahu Kelly J. King yang saat ini sedang berada di luar Inggris bahwa dia akan ditangkap karena komentar yang dia buat di acara unjuk rasa Unite the Kingdom. Dengarkan dia. Halo, selamat sore. Hai. Di ruangan ini. Semuanya baik? Terima kasih. Terima kasih telah menanggapi surat kami. Jadi, kami ingin mengundang Anda untuk wawancara sukarela terkait 2 penyelidikan yang terpisah. Itu akan dilakukan di kantor polisi London dan akan direkam dengan video. Oke, untuk apa?
Jadi, dua tuduhan itu berasal dari acara rapat umum Unite the Kingdom milikmu. Ada keluhan terkait pidatomu, khususnya tentang bagian kita perlu menghapus Islam dari kelas-kelas kita. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari gedung kita. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari setiap kantor resmi di negara ini. Dan lebih dari itu, sudah terlambat. Belum terlambat. Sebenarnya ini sangat penting jika kita ingin menyelamatkan negara ini. Kita harus menghapus Islam dari setiap posisi kekuasaan. Ya ampun teman-teman, dia benar-benar mengutip bagian itu. Dia tidak bilang Muslim, dia bilang Islam. Bayangkan saja kalau dia yang mengatakannya. Ada lagi, bukankah dulu keren sekali di masa gerakan ateis baru di awal 2000-an? Seperti kekristenan, kita harus mengeluarkan kekristenan dari sekolah-sekolah kita. Itu masa kejayaan masa mudaku. Saya dulu mendengarkan Sam Harris, Christopher Hitchens, dan Richard Dawkins. Saat itu mereka dirayakan oleh seluruh peradaban bahwa inilah era baru. Kita sedang memasuki masa yang baru. Era peradaban barat. Kita benar-benar menjadi sekuler. Dan sekarang, apakah ini hasil akhirnya? Seorang petugas polisi Inggris sekarang mengatakan bahwa Anda harus datang dan menjelaskan diri Anda. Mengapa Anda mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan Islam dari masyarakat kita atau dari gedung-gedung publik kita? Apa salahnya dengan itu? Ini adalah kepakan-kepakan terakhir dari makhluk sakit. Oke. Dan penyelidikan yang satunya lagi berkaitan dengan beberapa cuitan Jadi itu berkaitan dengan ke sebuah cuitan dari tanggal 23 Juni. Kita punya kejenuhan terhadap Muslim, pemerkosaan beramai-ramai, terorisme, pembunuhan anak perempuan kecil yang menikmati musik, kebencian terhadap perempuan dan anak perempuan, pengadilan khusus, antisemitisme, para penceramah kebencian, aksi unjuk rasa, kekerasan, panggilan untuk sholat, doa di tempat umum, mengeluh tentang pendeta Kristen, orang miskin di sela-sela pertandingan itu, melewatkan makan siang, para wanita bercadar, anak-anak sekolah yang mengunjungi masjid, lampu Ramadan, pesan Ramadan di TV, dan oleh tokoh masyarakat, penyembelihan hewan secara merangkap, kebencian terhadap barat, kebencian terhadap perempuan, kebiadaban, pemaksaan, sensor, Indah untuk dicuitkan. sistem dua tingkat, penguasaan atas institusi kita, kami lelah dengan itu. Islam itu tentang membenci perempuan, menikahi sepupu, pemerkosaan anak, menggoda, dan sebagainya. Dan tweet lain dari tanggal 23 Juni. Tidak ada apapun dari adegan itu yang tidak terlihat mundur, regresif, budaya sub-subnormal. Saya akan bilang sub manusia. Dan satu Maaf, lagi dari... adegan yang mana? Adegan yang mana itu? Saya tidak yakin adegan yang mana yang sedang kamu tanggapi. Bagaimana? Membacakan kata ya, Itu pasti para perempuan dan laki-laki Muslim Syiah itu. Para pria bertelanjang dada dan memukuli diri mereka sendiri. Seperti orang gila, dan para perempuan jelas dengan pakaian hitam seperti kantong sampah berjalan ke sana kemari. Itu saja. Apa salahnya dengan itu? Teman-teman, apa salahnya dengan itu? Kalian tahu, inilah kenapa menurutku ini sangat aneh. Aku sudah pernah mengatakan hal yang jauh lebih buruk. Dan aku berpikir, kapan aku akan mendapat telepon? Untungnya, aku tinggal di Australia. Kamu tahu, kalau aku tinggal di Inggris, mungkin aku sudah mendapat telepon sekarang. Aku tidak tahu. Itu menunjukkan sesuatu. Ini adalah masa depan dari setiap demokrasi liberal barat. Jika arah saat ini terus berlanjut, jika arah revolusi kita terus berjalan ke arah yang sama seperti yang terjadi di Inggris selama 25-30 tahun terakhir, ini adalah satu-satunya kesimpulan logis. Ini juga akan terjadi di Australia. Inilah mengapa kita perlu meningkatkan tekanan sekarang, kecam Islam sekarang. Karena jika kamu diam sekarang, itu akan membuat Anthony Albanese semakin berani. Yang omong-omong, dia juga sedang berusaha untuk memasukkan definisi Islamofobia dan penistaan secara de facto, yang pada dasarnya adalah Undang-Undang Penistaan Agama secara de facto. Undang-Undang Ujaran Kebencian disahkan setelah seorang Islamis membunuh 25 orang Australia. Ya, tapi entah kenapa saya pikir saya akan menjadi target dari itu. Tapi entah kenapa itu belum terjadi, karena undang-undang itu sangat tidak konstitusional. Bagaimana bisa mereka bilang begitu kepadaku? Saya tidak bisa mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling biadab, tidak manusiawi, primitif, dan tidak pantas ada di abad ke-21. Bagaimana bisa kalian bilang kepadaku, jangan katakan itu. Kalau mereka bilang saya tidak boleh mengatakannya, orang lain akan mengatakannya. Dan itu hanya akan semakin besar. Jadi ini memang situasi serba salah bagi mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan kesulitan jika mereka mengejar kita. Dan mereka juga kesulitan jika mereka tidak membungkam kita. Karena kebenaran lebih besar dari segalanya. Satu-satunya alasan saya mengatakan ini adalah karena ini benar, atau saya meyakininya. Jika saya orang gila dan orang-orang seperti saya hanyalah orang gila yang hanya mengatakan hal-hal seperti ini yang sama sekali tidak berdasar, maka orang-orang tidak akan mendengarkan kami. Tebak apa? Tidak ada yang memperhatikan Pauline Hanson selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Kamu tahu kenapa tidak ada yang memperhatikan Pauline Hanson soal pencemaran atau kontaminasi cara hidup orang Australia? Kamu tahu kenapa tidak ada yang memperhatikan?
Karena pada saat itu, hal itu belum menimbulkan perubahan. Belum ada perbedaan yang terlihat. Itulah kenapa tidak ada yang mendengarkan Pauline Hanson. Tapi sekarang semua orang berkata, tunggu dulu. Muslim. Seorang imigran. Muslim. Apa-apaan ini? Jadi maaf, ini memang panjang. Ini video yang panjang, 6 menit. Jadi saya akhiri saja di sini. Jadi begitulah yang terjadi teman-teman. Kalian harus bersuara. Kalau kalian tidak bersuara sekarang, mungkin nanti tidak akan punya kesempatan lagi. Setidaknya tanpa taktik intimidasi dari pemerintah. Saya adalah aktivis penuh waktu. Jadi saya bisa menghadapi taktik intimidasi pemerintah manapun. Tapi tentu saja itu akan ada harganya dan saya harus membayar konsekuensinya. Saya tidak ingin ditangkap. Saya tidak ingin masuk penjara karena alasan apapun. Tapi maksud saya bisa menghadapi itu sebagai seorang aktivis penuh waktu. Tapi saya tidak perlu melakukannya jika semakin banyak orang yang bergabung di Twitter. X adalah platform yang paling penting. Tolong bergabunglah di sana. Dan kamu harus bersuara. Bersatu kita teguh. Semakin sulit bagi mereka untuk menjatuhkan kita.